Dengan menundukkan kepala kami sangat bersyukur ya Bapa yang Maha Baik. Karena kami tatkala ada di hadirat-Mu. Ini adalah konfirmasi dari Dikau tentang iman yang Dikau karuniakan kepada kami. Yaitu iman pemenang, iman yang mengalahkan dunia. Karena itu sembari kami ada di hadirat-Mu, kami dengan rendah hati memohon, kuduskan kami sekalian supaya kami layak untuk diberkati oleh Tuhan, disapa Tuhan, diteguhkan Tuhan, agar dalam siara iman ke depan kami semua akan membuktikan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, iman akan selalu menang dan mengalahkan dunia. Dengan demikian kami serahkan peluang perenungan sabda-Mu ke dalam tangan Tuhan, sambil memohon kiranya Tuhan bicara kepada kami masing-masing. Apapun yang menghalangi kami untuk menikmati sabda-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan singkirkan. Mohon Tuhan bicara kepada kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan jawablah seluruh pertanyaan-pertanyaan yang kami hadapi dalam kehidupan nyata. Inilah kami sambil memohon, bicaralah. Kami sudah siap menyambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. 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 Sila duduk. Shalom. Izinkan saya untuk mengawali dengan menyambut saudara sekalian dengan mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya Natal tetap di hati kita untuk kita bawa sepanjang tahun 2023 dan selamat menjalani tahun baru di dalam Tuhan. Terima kasih Pendeta Randy dan seluruh pengurus dan saudara sekalian yang memberi peluang bagi saya untuk membawa kita dalam perenungan hari ini yang sangat menarik judulnya, yaitu tambahkanlah iman kami. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi rujukan percakapan kita, yang terambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian nanti saya akan juga membacakan Injil menurut Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Injil menurut Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan Allah kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saya akan membaca satu bahagian lagi dari Yohanes Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Nah, Matius pasal yang ke-17 saya akan membaca pada ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian jauh firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan,
Saya awali dengan pertanyaan seperti ini. Apa pendapat kita jika kita mendengar judul atau tema atau tajuk ini? Tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Jika Anda mengatakan demikian kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah imanku. Kira-kira apa maksudnya? Sepertinya tatkala berbicara tentang iman dalam konteks ini, maka iman itu seolah diandaikan kurang tambah. Jadi kalau kurang ditambahi. Itulah yang kita pahami selama ini. Dan sangat menarik bagi saya tatkala saya mengkaji bahagian ini dan bertanya kepada diri sendiri, apa maksud Tuhan dari teks ini? Secara khusus tatkala para muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah sekarang saya ingin mengajak kita untuk mengawali dengan memahami dulu apa itu iman. Iman sudah dijelaskan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, yang berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Atau kita dapat berkata iman adalah dasar pengharapan dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi tatkala kita melihat perikop bacaan ini, lalu kita bandingkan dengan pemahaman tentang iman seperti yang saya katakan tadi, maka rasanya pemahaman tentang tambahkan iman kami itu tidak seperti yang difahami selama ini. Karena ada dua konteks yang berbeda tatkala Tuhan Yesus mengatakan peristiwa seperti ini. Yang satu dikatakan kalau ada iman maka kamu dapat berkata kepada pohon ini terbantunlah kamu dan tertanam di laut, maka itu terjadi. Dalam Injil Matius juga dikatakan kalau ada iman maka kamu dapat memerintahkan kepada gunung ini pindahlah, maka gunung ini akan taat kepadamu dan tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini? Apakah dia berbicara tentang tidak ada iman dan harus ada, atau kurang iman dan harus ditambah? Inilah yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Kekasih Tuhan, tatkala Tuhan Yesus mengatakan hal seperti tadi, menjawab murid-muridnya kala mereka bertanya, tambahkanlah iman kami sebagai sebuah permintaan. Lalu jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Nah, yang kita suka adalah kalau ada iman, kita itu bagaikan hero. Bisa memerintahkan apa saja dan terjadi. Tidak ada uang, kita perintahkan uang datanglah, maka uang datang. Kita suka itu semua. Tetapi tatkala Tuhan Yesus membincangkan hal ini, dia tidak berbicara tentang kurang iman dan harus ditambah. Karena perikopnya tidak mengizinkan kita bicara tentang kurang tambah, kurang tambah, kurang tambah. Mengapa? Karena di dalam perikop ini Tuhan Yesus berbicara tentang adanya ajaran sesat. Ajaran sesat yang berkembang dalam kehidupan orang Yahudi, khususnya yang dihadapi oleh murid-murid kala itu. Ajaran sesat tentang apa? Kalau kita mempelajarinya dengan seksama, kita menemukan bahwa ternyata ajaran sesat tentang pengampunan. Karena baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas, tatkala berbicara tentang pengampunan, orang Yahudi menjadi bingung. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi itu harus gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sangat menarik bagi saya tatkala mempelajari hal ini di dalam Keluaran pasal 21. Di situ tidak ada ampun.
Kalau kamu tonjok saya dan gigi saya rontok, maka kamu pun harus ditonjok. Kalau kamu membuat sehingga mata saya yang kiri buta, maka saya juga harus membutakan matamu. Kalau kamu menampar pipi saya, maka saya harus menampar kamu. Bahkan sampai binatang pun yang saya miliki, jika kamu membuatnya sampai mati, maka kamu harus menggantinya. Dengan kata lain, orang Yahudi itu belajar atau sudah diajarkan menurut Taurat bahwa dosa itu tidak ada ampun. Karena jawabannya adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, telinga ganti telinga. Dan bisa bayangkan bahwa banyak orang giginya ompong, banyak orang matanya buta, banyak orang telinganya budek. Karena semua serba ganti. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah hadir dan dia mengajarkan ajaran yang membuat mereka jadi kebingungan. Karena dia berkata, kamu sudah mendengar, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, jikalau ada yang menampar pipi kirimu, beri juga pipi kananmu. Jika ada yang memerintahkan kamu untuk berjalan 1 mil itu kira-kira 1,5 kilo, maka kamu harus berjalan 2 mil. Kalau orang mau mengambil baju, kasihlah baju dalam juga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat berbeda. Sehingga bagi mereka itu sebuah hal yang membingungkan, sesuatu yang sangat membingungkan. Mengapa? Karena dalam praktik, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu hal yang wajib dilakukan. Sekarang tatkala diajarkan, baik di dalam Injil Lukas maupun di dalam Injil Matius, Matius berbicara tentang pengampunan yang harus diberi 70 kali 7 kali. Jawab Tuhan terhadap Petrus, tatkala dia berkata, Tuhan, berapa banyak kali aku harus mengampuni? Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Lalu di sini dikatakan, jika ada orang yang berbuat kesalahan padamu dan dia berbuat 7 kali banyaknya, dan dia pun datang 7 kali untuk meminta ampun, maka kamu harus mengampuni. Nah, ini membingungkan. Seharusnya kalau dia berbuat kesalahan, dia cungkil mata saya harus cungkil mata dia. Tapi Tuhan berkata tidak demikian. Mendengar itulah mereka kebingungan dan berkata, Tuhan tambahkan iman kami, Tuhan kami bingung, Tuhan kami tidak mengerti, Tuhan kami sudah dipengaruhi oleh ajaran yang membuat kami menjadi ganas satu terhadap yang lain. Karena Taurat menunjuk tentang dosa, tetapi Kristus menyelesaikan dosa yang ditunjuk oleh Taurat. Itu perbedaannya. Sehingga olehnya tatkala mereka berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami, kira-kira apa maksudnya? Berdasarkan perikop ini, pertama, tatkala berbicara tentang iman yang kurang, sebenarnya iman yang kurang adalah iman yang gagal mengampuni. Jadi bukan tidak ada. Karena Tuhan Yesus berbicara tentang 2 hal penting kalau ia menjawab mereka. Pertama, ia katakan bahwa kalau ada iman, sekalipun iman itu sebesar biji sesawi saja, tetapi itu ada. Maka dia sedang berbicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau ada iman, maka ada buktinya. Lalu kalau ada iman, maka iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah yang dikatakan, bukti dari segala sesuatu yang juga tidak kita lihat. Itu pun yang dikatakan di sini. Sehingga olehnya Tuhan menolong murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang membantu murid-muridnya untuk memahami bahwa ternyata apa yang kamu tahu selama ini membuat kamu tersesat dalam iman, membuat kamu kecewa dalam iman. Tapi sekarang yang ingin aku katakan kepadamu, jika iman itu ada, maka harus ada buktinya, yaitu ada kuasa untuk mengampuni. Jadi kalau ada iman maka ada kuasa. Kalau ada iman maka ada kekuatan. Nah sekarang berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang iman,
maka kita harus memahami bahwa iman itu tidak datang dengan sendirinya. Iman itu tidak terjadi dengan Anda berkata, saya percaya. Iman itu tidak terwujud seperti itu. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun datang kepada Tuhan jika hatinya tidak ditarik oleh Bapa, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas, kata Yohanes tentang Yesus Kristus Tuhan kita di dalam Injil menurut Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa iman itu adalah pemberian Allah, itu adalah kasih karunia Allah, sehingga tatkala ia membebaskan, maka dalam pembebasan itu ada iman. Karena itu pula lah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu jaminannya. Karena dia memilih, maka dia membebaskan kita untuk percaya. Jangan dibalik. Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi dunia ini, dan ia lebih dahulu mengaruniakan anaknya. Sehingga buktinya adalah siapapun yang dibebaskannya adalah mereka yang percaya menyambut Yesus sebagai juru selamat. Sehingga dalam hal ini, kala dia membebaskan kita, baru kita terbebaskan memandang dia dan berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Sehingga kepercayaan itu dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebagai kasih karunia Allah, pemberian Tuhan, tidak ada seorang pun dapat melakukan bagi dirinya. Sehingga tatkala kita ada di dalam dia, maka Injil menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 yang sudah kita baca tadi, bahwa kalau kita ada di dalam dia, apa saja yang kita minta pasti terbukti, pasti akan ada. Haleluya, itu adalah jaminannya. Yang dalam hal ini kita diajarkan berdasarkan perikop ini, jika ada iman maka ada kekuatan. Jika ada iman, ada kuasa. Untuk apa? Untuk mengampuni. Tahukah kita bahwa yang menyebabkan saya, menyebabkan Anda, menyebabkan kita stres, kehilangan damai, kehilangan sukacita, tidak ada harapan, kecewa, sebenarnya tidak jauh-jauh. Kita tahu kok. Cuma tidak berani untuk menyambutnya. DOSA, dosa, apapun bentuknya. Tidak usah bicara yang rumit-rumit. Bicaralah tentang curiga, maka Anda akan dibunuh oleh kecurigaanmu. Bicaralah tentang kecewa, maka Anda akan dibunuh oleh kekecewaanmu. Apalagi bicara tentang kepahitan hati, apalagi berbicara tentang rasa pahit yang sudah tertanam di dalam jiwa bertahun-tahun, mana mungkin selesai dalam satu hari. Maaf saja, tapi jujurnya kita semua sakit karena terbawa-bawa oleh pikiran yang di dalamnya atau yang isinya itu cuma tadi itu DOSA. Kelihatannya bukan dosa jika saya kecewa. Tetapi mengapa saya kecewa? Lalu mengapa saya membuatnya menjadi masalah bagi diri saya? Membesar-besarkannya. Maka kecewa akan berkembang menjadi kepahitan. Dan dia akan tertancap di sini dalam-dalam. Dan terlihat dalam wajah kita yang tidak ceria, tidak meriah. Walaupun kita tersenyum, tetapi hati ini sedang teriris-iris. Dan itu bisa dibaca. Itu bisa dibaca. Karena orang berhikmat pasti bisa membaca apa saja. Dia lihat orang dari kepala sampai di kaki, kaki sampai ke kepala. Dia lihat matanya, dia tahu. Karena mata akan berbicara tentang 1001 rahasia. Sekalipun kita pakai masker, tapi masker tidak akan menghilangkan apa yang ada dalam jiwa kita. Itulah sebabnya kekasih Tuhan. Tatkala Tuhan berbicara tentang iman,
maka dia tidak berbicara tentang kurang dan harus ditambah. Dia berbicara kalau ada, maka ada kuasa, ada kekuatan untuk menjadi pemenang. Iman yang memberi kemenangan. Amin. Nyanyian yang tadi sangat menyenangkan. Saya sangat menyukainya. Iman yang memberi kemenangan. Mengapa? Itu sudah digumulkan oleh para murid. Lalu pada 1 Yohanes 5 dikatakan oleh Rasul Yohanes, apa sih yang mengalahkan dunia? Iman kita. Haleluya. Sehingga kalau Tuhan mengaruniakan iman, maka ada kekuatan, ada kuasa menjadi pemenang. Kalau Tuhan mengaruniakan iman, maka ada apa? Kuasa, ada kekuatan untuk menjadi pemenang. Tapi tandanya apa? Tunggu dulu. Kita diajar dan kita selalu mengucapkan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi singkatnya begini, kalau ada iman harus diikuti oleh pengampunan. Kalau ada iman harus diikuti oleh apa? Pengampunan. Katakan bersama, kalau ada iman harus diikuti oleh pengampunan. Itu adalah kekuatan, itu adalah bukti. Jika kita mengalami pengampunan, maka percayalah, semua yang pahit di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita yang mengikat kita bertahun-tahun akan membebaskan kita. Sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Saya tiap pagi berbagi dengan orang yang dekat di hati saya. Saya berbagi tentang hikmat. Renungan hikmat yang sudah saya lakukan itu bertahun-tahun dari Amsal. Itu saya menggumulinya bertahun-tahun. Lalu saya berbagi. Satu ketika ada seorang rekan, dia juga kirim ke saya selalu renungan malam sebelum tidur. Lalu dia katakan begini, jangan lupa berbahagia. Saya tahu apa itu bahagia. Lalu saya tanya kepada diri saya sendiri, apakah kamu bahagia ya? Apakah kamu bahagia ya? Ayo tanyalah kepada dirimu. Apakah kamu bahagia? Bahagia itu apa ya? Punya uang seabrek di berbagai macam bank. Punya kekayaan yang hebat. Ada orang yang begitu kaya di Indonesia karena dia mulai dari miskin menjadi kaya. Dan dia punya semua merek mobil yang pernah ada di bawah kolong langit ini. Motor dia punya semua. Yang lama, yang baru ada. Harley Davidson saja itu beberapa. Dan Anda bisa tahu nilainya. Tapi dia hanya satu kali bisa pakai satu. Dia tidak mungkin naik semua mobilnya. Jadi, apa dia bahagia dengan banyak mobil? Apa dia bahagia dengan banyak uang? Tanya dia saja. Karena dia hanya perlu satu mobil, satu rumah, satu bantal, satu tempat tidur untuk beristirahat. Tapi bahagia tidak datang karena semua itu. Bahagia datang jika kita memiliki dan mengisi kehidupan dengan iman yang hidup, yaitu iman yang membebaskan dari dosa. Maka Anda pasti bahagia, saya pasti bahagia, kita pasti bahagia. Haleluya. Karena jika ada iman, sekecil apapun, bicara soal ada dan tidak, bukan kurang dan tambah, maka ada kekuatan, ada kuasa yang membebaskan. Luar biasa bukan? Amin. Dengan demikian, tatkala orang tanya kepada saya, Pak, apa sih rahasia bahagia? Satu, jaga hati, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan beres, maka hubungan dengan diri pasti beres.
hubungan dengan sesama pasti beres. Itu akan terlihat di wajah. Para ibu, para gadis sekalipun tidak memakai cefuk, tapi pasti wajahnya akan licin. Saya belum pernah lihat cefuk, cuma lihat dulu sekali di ini. Lalu pupur yang hebat. Tapi jika kita tidak mengampuni, semua tidak ada gunanya. Karena jika kita mengalami, maka kita harus mengampuni. Amin. Dan itu kekuatan yang hanya datang dari Tuhan. Nah, mau tes? Iya. Ada orang yang menyakitkan hatimu. Kalau kamu lihat dia bagaimana? Dia tenang-tenang, tapi kamu yang menjadi tidak tenang. Sudah ya? Lalu iseng-iseng coba lihat wajahmu kalau kamu ada cermin kecil. Maka yang tadinya cantik tidak kurang jeleknya dari tikus gila. Jadi hati-hati. Ternyata rahasia iman yang menghadirkan pengampunan membuat kita sejahtera dengan Tuhan, sejahtera dengan diri, sejahtera dengan sesama. Lalu tentu harus jaga mulut. Karena ukurannya cuma segini, enaknya di sini, tapi waktu masuk ke dalam itu bisa merusak. Udah ya, jagalah itu. Baru yang ketiga, jaga fisik, olahraga, itu penting. Nah, tetapi hal terpenting adalah jika kita ada di dalam Dia, Sang pemilik iman, Sang pemberi iman, maka kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk menghidupi kehidupan ini dan pasti akan keluar sebagai para pemenang. Haleluya. Itu luar biasa. Amin. Nah, jadi Tuhan tidak mengajar iman yang kurang berarti harus ditambah, tidak. Tuhan berbicara tentang iman yang seharusnya ada, dan jika ada maka harus ada buktinya, yaitu ada kuasa dan ada kekuatan untuk mengalami dan memberi pengampunan. Sehingga itu rahasia yang pertama. Dalam kaitan ini kekasih Tuhan, kita bisa katakan begini, iman yang kurang berarti tidak ada iman, dan itu fatal. Karena iman adalah kuasa mengampuni dan kekuatan untuk memberi pengampunan. Yang olehnya masing-masing kita tes diri. Apakah ada kekuatan bagi saya untuk berkata, Tuhan sudahlah, saya sudah lelah untuk memarahi orang. Sudah lelah untuk menyimpan kepahitan dalam diri. Saya mau melepaskan dengan menerima dan memberi pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada sisi yang lain, iman yang ada itu adalah iman yang mengampuni tuntas, artinya tidak ada sisa-sisanya. Dan inilah yang harus kita pahami, di mana Tuhan Yesus berkata, jika ada iman maka kamu dapat mengatakan kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah, dan tertanamlah di laut, maka itu terjadi. Nah, di sini Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mendemonstrasikan kekuatan secara salah. Itulah yang orang inginkan, ya. Tidak demikian. Tetapi iman itu adalah kekuatan untuk bertindak. Jadi bukan saja kekuatan yang Tuhan beri untuk mengalami, tetapi kekuatan yang Tuhan beri untuk bertindak, melakukan sesuatu sebagai bukti dari iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena iman itu adalah kehidupan yang datang dari Tuhan. Iman itu harus dihidupi sebagai bukti bahwa kita ada dan datang dari Dia. Iman itu kudus, karena yang memilikinya adalah kudus, yang memberinya adalah kudus. Amin. Sehingga tatkala Dia membebaskan kita, ini Dia yang kudus. Dia memindahkan kita dari dunia kepada dirinya. Sehingga di dalam Dialah kita menjadi kudus. Ini yang penting. Di dalam Tuhan kita menjadi kudus. Bukan kita suka kudus dan kita jadi kudus, tidak. Dia membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan Dia memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada dirinya. Itu bicara tentang pemisahan dari dunia kepada yang kudus. Maka kita kudus di dalam Dia. Kudus di dalam Dia harus ada buktinya, yaitu kita mengalami pengampunan dari yang tidak kudus, yaitu dosa. Sehingga kalau kita mengalaminya, praktiknya harus nyata. Nah, inilah yang harus kita gumulkan bersama-sama.
Sehingga para murid itu mereka tidak mengerti bahwa ternyata yang Tuhan kehendaki adalah tatkala ada yang berbuat kesalahan kepada kamu, berapa banyak kali pun, engkau harus senantiasa mengampuni dalam kata, bukan saja berhenti di situ, tetapi dalam tindakan nyata, sehingga olehnya kita harus melupakan dan meninggalkan. Melupakan dan meninggalkan. Apakah semudah kita membincangkannya? Sudah saya katakan tadi, jika ada yang memahitkan hatimu, Anda melihat dia saja, maka Anda punya wajah jadi berubah. Nah sekarang, itu tes yang paling hebat. Anda lihat dia lagi, dan Anda berkata seperti apa? Rahasianya duduk di sini. Tatkala gigi ganti gigi, mata ganti mata dilakukan oleh orang dan menyakitkan kita, maka Tuhan berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Doakanlah orang yang menyakitkan hatimu. Nah, ini rahasia iman. Sehingga yang Anda harus buat apa? Tatkala Anda melihat dia, Anda katakan, kiranya Tuhan menghukum dia, kiranya keluarganya ambruk, kiranya anak-anaknya tidak diberkati, kiranya masa depannya habis dalam celaka. Apakah itu doa yang benar? Tidak. Tidak boleh. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Jadikan dia berhasil, jadikan keluarganya bahagia, jadikan masa depannya sukses. Karena segala sesuatu yang kamu inginkan orang lakukan bagimu, lakukan juga demikian kepada mereka. Itu hukum emasnya. Mau diberkati, berkatilah. Mau dikutuki, kutukilah. Karena apa yang kita katakan itulah diri kita. Dan jika kita terus-menerus mengatakannya, maka jangan heran itu pasti terjadi. Tetapi terjadi bukan kepada orang lain, kepada diri kita. Sehingga tatkala Tuhan berbicara tentang iman yang ada, yang bukan saja punya kekuatan dan kuasa, tetapi dorongan untuk bertindak itu harus diwujudkan. Sehingga olehnya, karena kita ada di dalam Dia, maka iman yang dikaruniakannya itu pasti meneguhkan kita untuk menjadi pemenang dengan bertindak. Dulu tahun 60-an, 70-an, orang suka berdoa dan mendemonstrasikan iman. Satu ketika ada gereja yang berpuasa 40 hari dan umumkan bahwa pendetanya siap berjalan di atas air sesudah doa puasa 40 hari. Ini cerita benaran loh. Jadi doa puasa, mereka berdoa bertalu-talu. Sesudah itu hari yang ditunggu-tunggu, semua orang sudah berkumpul di tepi sungai. Dan semua masyarakat berkumpul karena sudah diumumkan pendeta akan berjalan di atas air. Karena iman katanya. Lalu mereka nyanyi-nyanyian yang bagi saya itu tidak harus dinyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, haleluya. Bisa Anda bayangkan? Tatkala pendeta jalan di atas air, apa yang terjadi? Tuhan dipermalukan. Dia tidak jalan di atas air. Karena iman tidak dikhususkan untuk mendemonstrasikan hal-hal seperti itu. Tuhan pasti dapat mengerjakan hal-hal besar dan hebat. Haleluya. Dan Dia mau kita meyakini, mempercayai bahwa hal itu akan terjadi oleh kuasa dan kedaulatannya. Bukan karena keinginan kita. Dia akan melakukan hal yang mencengangkan. Tapi Dia tidak ingin supaya kita bergaya sebagai pahlawan, orang hebat dalam iman. Dia tidak ingin merusak diri kita. Coba bayangkan ya. Saya bisa katakan kepada mobil-mobil yang ada di tempat parkir di luar, terbantunlah kamu dan pindah ke seberang. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi kalau Tuhan mau pasti bisa. Nah, ini bukan kuliah, jadi saya tidak akan membuka panjang-panjang.
Tapi Tuhan pasti dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan kita diharapkan untuk meyakini. Meyakini berarti kita meletakkan kepercayaan kita yang sudah dikaruniakannya itu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga kita yang sudah dibebaskan, ada kekuatan untuk membebaskan. Kita yang sudah dibebaskan menjadi alat yang olehnya orang lain juga mengalami dan menikmati damai dari Tuhan. Dan ini penting. Kadang-kadang kita jadi salah kaprah dengan bicara tentang mujizat. Kalau kita berdoa maka mujizat terjadi. Tidak. Kalau Tuhan hadir maka mujizat pasti terjadi. Haleluya. Doa itu adalah sarana untuk melihat Tuhan bertindak. Jadi jangan salah. Banyak kali orang salah. Dan bagi saya itu keliru. Tidak demikian. Iman tidak untuk didemonstrasikan. Tetapi iman adalah untuk dihidupi. Iman adalah untuk menjalankan kehidupan. Iman adalah untuk meneguhkan kehidupan dan harus dilakukan, harus disikapi dan ditindaki dalam kehidupan setiap saat. Caranya apa? Rasul Paulus menasihatkan jemaat orang Kolose. Dan nasihat ini sangat penting bagi saya, bagi Anda untuk memperhatikannya dengan seksama. Inilah nasihatnya yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 12 mulai. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah yang Tuhan mau. Kita memiliki, kita menghidupi, kita berbagi. Sehingga olehnya sejahtera, damai, bahagia itu akan tetap di hati. Dihidupi dalam rumah tangga, suami istri pasti berbahagia. Anak-anak pasti berbahagia. Pekerjaan pasti diberkati, dan masa depan pasti berhasil di dalam Tuhan. Tidak untuk didemonstrasikan, tetapi untuk dihidupi. Mengapa? Karena pada gilirannya tatkala kita katakan Tuhan tambahkanlah iman kami, tidak harus diartikan sebagai kurang dan harus ditambahkan. Tetapi kita meminta dari Tuhan kekuatan untuk menghidupi apa yang sudah dikaruniakannya. Sehingga kita mampu membebaskan diri, mampu mengalami pembebasan dari ikatan kepahitan yang kita jalani, kita lakukan selama ini. Lalu pada gilirannya kita bertindak untuk melakukannya. Kita menerima, kita memberi. Kalau Anda tidak pernah mengampuni, percayalah, Anda sebenarnya sedang gagal untuk membuktikan Anda punya iman. Kalau Anda tidak mengampuni, percayalah bahwa Anda pasti sedang ada dalam penjara diri yang pasti menggalaukan, menghilangkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena apa? Karena iman itu pemberian Tuhan, yang olehnya jika iman itu ada, maka pertama ada kekuatan, ada kuasa untuk mengalami Tuhan yang mengampuni dan memberi pengampunan. Iman yang ada itu bukan saja memberikan kekuatan dan kuasa untuk mengalami, tetapi untuk bertindak, untuk mengisi kehidupan dalam arti sesungguhnya.
Sehingga tidak ada halangan dari Tuhan untuk menolong kita menjalani kehidupan sebagai para pemenang dengan iman yang ada pemberiannya dan iman yang bertindak yang membuat kita menjadi manusia-manusia bahagia dalam arti sesungguhnya. Tuhan, bahagiakan aku dengan iman yang Dikau berikan kepadaku. Kiranya itu menjadi doa kita. Tuhan, bahagiakan aku dengan kekuatan untuk menerima dan memberi, serta bertindak yang olehnya aku menikmati kebahagiaan sejati daripadamu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami kebenaran tentang makna sejati dari permohonan, tambahkanlah iman kami, yang menjelaskan jika ada iman maka ada apa? Kekuatan dan kuasa untuk mengalami dan memberi pengampunan. Dan iman yang ada itu menolong kita untuk bertindak sebagai para pemenang. Iman yang beri menang, iman yang memberi menang, itu adalah kekuatan Tuhan bagi kita. Amin. Dengan demikian izinkan saya untuk mengakhiri dengan mengucapkan selamat berbahagia di tahun 2023 dengan iman yang menang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Pendeta Randy, mari doakan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman. Kami bersyukur buat iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai anugerah. Namun iman itu akan menjadi iman yang mati dan pasif kalau kami tidak bertindak dengan iman. Kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, iman yang Tuhan sudah berikan, boleh menjadi iman yang berkemenangan ketika kami mempraktekkan seluruh ajaran yang kami sudah dengar. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Yakub Tomatala, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, pelayanan, keluarga, dan segala apa yang Dia rencanakan, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan setiap kami yang sudah mendengar, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami boleh berkemenangan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa